Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naratama bertemu dengan Pak Ustadz Samsi Ali. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dan berbincang bagaimana hidup menjadi muslim di Amerika. Assalamualaikum Pak Samsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Sehat, alhamdulillah. Ini hari ini saya ketemu Bapak di masjid di rumah sakit ya Pak ya? Ya, jadi ini ada masjid. Itu gimana Pak? Bisa ada masjid di rumah sakit di tengah-tengah New York ini? Gitu? Jadi ini masjid pertama yang ada dalam sebuah rumah sakit pemerintah terbesar di kota New York, dan juga masjid pertama yang punya imam tetap dan juga chaplain, namanya chaplain tetap ya. Ini memang ditugasin dari kota New York gitu. Jadi ditugaskan di kota New York Pak Samsi untuk datang ke sini, terutama misalnya hari Jumat, untuk sholat Jumat gitu ya Pak? Ya, dan bukan cuma itu, juga kita mengunjungi pasien-pasien yang memerlukan konsultasi, dan bukan hanya pasien muslim saja, tapi seluruh pasien. Jadi termasuk mereka yang beragama lain, karena sesungguhnya yang namanya chaplaincy atau konsultasi kerohanian itu bersifat universal. Jadi biasanya memberikan words of comfort gitu ya, memberikan nasihat-nasihat agar sabar, agar kuat menghadapi, dan itu bersifat universal. Bersifat universal Pak ya? Iya, betul. Jadi ini adalah masjid pertama, dan itu kan keberagaman berarti Pak. Itu toleransi kita kepada agama lain, walaupun ada agama lain kemudian minta arahan dari Bapak atau minta nasihat dari Bapak gitu. Betul, dan kebetulan di rumah sakit Bellevue kota New York ini ada gereja, ada sinagog, ada masjid. Dan kita saling bekerja sama gitu ya. Masing-masing pada saat ada kegiatan-kegiatan penting kita saling mensupport, saling mendukung, apalagi kalau berkenaan dengan tugas-tugas di rumah sakit. Dan kita adalah pegawai pemerintah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pegawai negeri gitu. Pegawai negeri kota Pak ya. Kota gitu ya. Dan sangat luar biasa karena bagi kami khususnya masyarakat muslim ya, yang dalam keadaan masih banyak disalahpahami, kemudian kita diakomodir seperti ini sebuah kebanggaan, tapi sekaligus sesuatu yang kita apresiasi kepada pemerintah kota New York gitu. Gitu Pak. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa karena New York ini kan adalah kota yang sangat besar Pak ya. Yeah. Dan masyarakat muslim juga cukup besar. Di sini ada lebih dari 100 masjid ada di kota New York. Tapi bagaimana Pak menghadapi rasa perbedaan dengan agama-agama lain di kota ini Pak? Iya, ini adalah salah satu hal, kalau saya mengistilahkan a blessing ya, sebuah keberkahan bagi kita masyarakat muslim, bahwa di satu sisi memang kita minoritas, tapi pada saat yang sama kita mendapatkan dukungan penuh. Dengan wali kota yang baru ini, Eric Adams, misalnya kita sekarang ini diberikan dukungan konsumsi. Misalnya besok hari Jumat ini, Jamaica Muslim Center itu mendapat 500 box makanan halal. Oh, langsung dari pemerintah kota. Jadi mereka membuat catering, dikirimkan kepada Jamaica Muslim Center untuk dibagikan kepada masyarakat muslim yang membutuhkan. Dan bukan cuma itu, tapi sekarang ini juga masjid ya bisa sebenarnya mengeluarkan suara azan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Pada saat yang sama, hari Senin kemarin, kami diundang oleh Gubernur New York, dan ini pertama kali dalam sejarah New York State ya, bukan New York City, tapi negara bagian New York, mengadakan buka puasa bersama dalam setting interfaith. Dan di dalam acara interfaith itu, sebelum berbuka, kita diundang oleh gedung DPRD untuk disahkan sebagai Hari Perdamaian Islam. Jadi buka bersama ini merupakan satu indikasi bahwa Islam itu agama damai, Islam itu bisa bekerja sama, dan itu ditetapkan dalam sebuah resolusi di DPRD New York. Jadi saya merasa sangat bangga sekali dan berbahagia tentunya bahwa kita mendapatkan perlindungan luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Amerika ini punya toleransi. Kota New York ini menghargai keragaman. Dan itu yang menjadikan kehidupan masyarakat kita tenang, tentram ya. Ada perbedaan-perbedaan, tapi semua masing-masing merasa punya haknya dengan sepenuhnya bisa melaksanakan keyakinannya dan ibadahnya masing-masing. Sebagai warga di kota New York itu sering sekali saya berhadapan dengan orang-orang, teman-teman yang berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda ethnicity ya. Dan kemudian mereka sering bertanya sama saya, Pak, kenapa Ramadan? Kenapa ada puasa Ramadan? Kenapa puasa dari pagi sampai malam gitu? Sampai dokter saya juga bingung gitu. Itu how do you do that gitu ya. Nah ini bagaimana Pak, sebagai masyarakat muslim kita bisa mengenalkan Islam kepada publik, terutama di kota New York ini? Ya, saya kira pertama di kota New York ini kan bukan hanya di kota New York, tapi di kota-kota besar Amerika, Islam itu sudah semakin dikenal ya. Dan masyarakat Amerika saya kira sudah semakin terbuka kepada informasi-informasi yang ada.
Tapi masih saja ada yang belum paham. Nah, inilah mereka yang kita berusaha untuk memberikan pemahaman. Caranya tentu dengan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satu di antaranya yang kami lakukan di komunitas adalah mengundang tetangga-tetangga kita, biasanya dalam setting buka puasa bersama. Kita tidak mengatakan mengundang buka puasa, tapi diundang untuk setting dinner gitu ya. Nah, di saat mereka makan bersama, kemudian mereka bertanya, kenapa makan pada saat matahari tenggelam ini? Kita menjelaskan bahwa kita sedang berpuasa, dan ketika sunset maka disitulah waktunya kita berbuka puasa atau breaking the fast gitu ya. Nah, dalam banyak hal saya kira masyarakat Amerika ini kan sangat terbuka dengan informasi. Maka kita memang bersaing dengan misinformasi yang ada. Makanya kami sangat proaktif sekali di dalam melakukan outreach. Apakah itu kepada institusi agama lain, apakah itu kepada institusi pemerintahan. Bahkan sekarang ini ada beberapa sekolah ya mengundang kita untuk memberikan penjelasan tentang puasa Ramadan. Kenapa? Karena ada anak-anak yang masih berumur kurang 10 tahun justru tidak makan di sekolah, dan itu menjadikan guru-guru mereka bingung. Kok anak ini nggak makan itu? Tapi tetap ceria, tetap kuat gitu ya. Nah, akhirnya mereka perlu penjelasan dari kita. Kenapa bisa demikian? Ya, jangan sampai ada kesalahpahaman seolah-olah kita menjadikan anak-anak malnutrisi ya, kekurangan gizi gitu ya. Nah, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang luar biasa dan banyak diapresiasi. Di beberapa universitas bahkan ada mahasiswa-mahasiswa yang ikut berpuasa. Ya, ikut merasakan berpuasa, mencoba puasa. Ya. NYPD misalnya, ini nanti malam kita akan berbuka puasa di NYPD. Itu ada beberapa polisi non-muslim ikut berpuasa. Untuk sebagai rasa merasakan. Ya, untuk merasakan dia. Sebelum masuk Ramadan kan kita ada konferensi tentang Ramadannya di NYPD. Dan kita menyampaikan apa manfaat daripada berpuasa itu. Dan ternyata ini beberapa tahun yang lalu ya, ada 3 orang di antara mereka sengaja kemudian memberikan wawancara di sebuah media mengatakan bahwa setelah saya berpuasa di bulan Ramadan itu saya merasa ringan gitu. Ada lebih sehat dan serasa ada beban yang terjatuh gitu ya. Jadi dan itu dilanjutkan beberapa NYPD non muslim ikut berpuasa, dan di saat kita melakukan buka puasa mereka juga hadir, dan ini semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi ini bagian dari tanggung jawab kami untuk mengenalkan Islam secara umum dan Ramadan secara khusus kepada tetangga-tetangga kita, dan saya kira Islam semakin dikenal kok di Amerika ini. Islam semakin dikenal di Amerika, kemudian juga banyak orang mengenal Islam dari pergaulan, dari pertemanan, maupun dari komunitas ya Pak. Tapi apakah ini bisa menjadi contoh kepada negara kita sendiri Pak, bahwa negara kita kan juga negara muslim terbesar, itu sering disampaikan Pak ya. Orang-orang sering bertanya sama saya, ini dari mana Indonesia? Ternyata Indonesia negara muslim terbesar gitu ya. Itu bagaimana Pak menyampaikan informasi itu bahwa Indonesia adalah negara Islam muslim terbesar dan kita sangat beragam Islamnya. Jadi kita dengan berbagai macam etnis dan suku bangsa gitu Pak. Jadi memang salah satu tantangan besar kita sebagai orang Indonesia dan khususnya Muslim Indonesia adalah bagaimana mengenalkan Indonesia yang besar dan hebat itu. Mengenalkan Indonesia yang besar dan hebat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena secara relatif kita tidak terlalu dikenal. Minimal di Amerika ya. Cuma dikenal kemarin waktu Obama jadi presiden sempat dikenal. Ya. Tapi kalau saya biasanya mengenalkan diri bahwa saya dari Indonesia, itu rata-rata orang tidak terlalu seriously taking it gitu ya. Tapi beda kalau orang mengatakan saya dari Singapura, saya dari Malaysia gitu. Pakistan. Ya, ada Pakistan misalnya. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan saya pribadi, sehingga dari tahun 2001 saya itu berusaha berada di garda terdepan ya, untuk menampilkan Islam. Secara tidak langsung juga mengatakan Indonesia is the largest Muslim country. Indonesia negara muslim terbesar loh. Jangan selalu melihat ke Timur Tengah, ke Asia Selatan, Afrika. Kalau Anda ingin melihat Islam, dan Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin, yang punya demokrasi, menghormati wanita, punya kebebasan, punya toleransi, kerukunan relatif baik, lihatlah ke Indonesia gitu. Nah, itulah sebabnya kami berada di garda terdepan, dan itu diapresiasi. Ketika Michael Bloomberg menjadi wali kota di tahun 2001 ya, pasca 9/11 itu, maka saya memang banyak dilibatkan. Saya diundang dalam banyak sekali perhelatan-perhelatan besar, termasuk mendampingi Presiden Bush ketika Ground Zero, membaca doa di Yankee Stadium. Bahkan saya itu mewakili komunitas muslim dalam konferensi pers pertama setelah terjadi 9/11. Bayangkan saya baru 4 tahun. Bahasa Inggris saya ketika itu belepotan betul. Masih belum lancar benar Pak ya, tapi sudah. Saya dipaksa untuk tampil di situ. Belakangan baru saya tahu kenapa saya bukan orang Arab. Nah, ternyata memang orang Amerika ini ingin sesuatu alternatif, ingin alternatif gitu. Ingin melihat Islam dari dunia yang lain. Ya, wajah Islam alternatif itu. Oh, dan mereka ingin bukan lagi dari Pakistan, bukan lagi Timur Tengah, Afrika, ada dari mana gitu. Nah, ternyata ada Indonesia ini. Wajah Islam alternatif itu maksudnya gimana? Maksudnya yang tidak harus berubah atau gimana Pak? Jadi begini, sejak terjadi 9/11 itu kan sebenarnya
masyarakat Amerika dan Eropa secara Barat secara umum ya, itu sudah merasa tidak ada harapan untuk melihat bahwa Islam itu adalah agama yang damai kalau dikaitkan dengan Timur Tengah. Karena ada sekian banyak yang tertuduh itu kan orang Timur Tengah. Demikian juga Asia Selatan, Pakistan khususnya kan. Maka mereka mengharapkan ada alternatif lain gitu, wajah lain gitu. Nah, inilah Indonesia sebenarnya. Maka saya melihat ketika itu ada peluang. Ada peluang. Dan sebenarnya kita sebagai negara muslim terbesar, kalau saja kita sadar tentang peluang itu, we must jump in. Kita harus segera mengambil peluang tersebut. Iya, kesempatan. Karena orang lain ingin belajar Islam pada saat itu. Dan Indonesia sungguhnya bisa menampilkan bahwa oke, lihat kami nih. Kami adalah negara muslim terbesar, tapi kami juga adalah negara demokrasi ketiga dunia, kan begitu. Betul. Ya. Nah, oleh sebab itulah saya kira kita semua ini tertantang untuk selalu tampil di garda terdepan ya, untuk menampilkan Islam ini. Tidak saja bahwa ini adalah bagian tanggung jawab dakwah Islam, tapi juga ingin menampilkan bahwa Indonesia itu negara besar. Dan salah satu kebesaran Indonesia itu adalah bisa menampilkan Islam yang tidak seperti dipersepsikan selama ini. Islam itu keras, Islam itu perang, Islam itu diskriminasi pada wanita, Islam itu macam-macam. Nah, ini kita harus balik dengan realita bahwa Indonesia realitanya demikian. Kita itu demokrasi, kita itu wanitanya free, ya, educated, punya apa? Setara ya. Ya, setara, emansipasi wanita dihargain. Nah, dan juga teman-teman kita yang minoritas ya, punya kebebasan kok. Dengan segala dinamika yang ada. Ya, ada kasus-kasus terjadi itu wajar di mana-mana itu. Tapi teman-teman minoritas kita ya punya kebebasan melaksanakan ajaran agama mereka kan. Tapi apakah karena itu Pak kemudian Bapak mempunyai sebuah terobosan baru membuat sebuah pesantren, Pak? Ya, apakah itu juga bagian dari mengenalkan Islam kepada dunia Barat terutama di Amerika? Ya, jadi saya sering menyampaikan bahwa ada kegalauan panjang saya. Saya ini sudah hampir 25 tahun, bahkan sudah 25 tahun di Amerika. Dan kegalauan panjang saya itu adalah itu tadi, kenapa kok kita nggak terlalu dikenal gitu ya? Khususnya dalam hal Islam terbesar dunia. Kenapa kalau kata Islam didengar di Amerika ini orang selalu imajinasi Timur Tengah, Asia Selatan. Kenapa tidak pernah ada imajinasi ke Indonesia gitu? Maka saya mendirikan Yayasan Nusantara itu, Nusantara Foundation. Karena Nusantara ini identik dengan Indonesia. Ya. Padahal sebenarnya kalau saya mau kan American Muslim Foundation kan begitu kan. Tapi saya ingin bahwa ini kata Nusantara harus kita kenalkan. Belakangan kemudian saya merasa bahwa harus ada suatu gebrakan besar. Dan itulah upaya mendirikan pondok pesantren ini. Nah, kalau pondok pesantren ini bisa berdiri, orang akan melihat bahwa ternyata Muslim Indonesia itu educated. Dan backbone, ya, tulang punggung pendidikan Islam Indonesia itu adalah pesantren. Dan oleh karenanya kami berusaha mendirikan pondok pesantren ini. Tanahnya sekarang ini 10,5 hektar, cukup luas. Dan kita gedung-gedungnya sudah mulai direnovasi dan kegiatan-kegiatan sementara mulai kita laksanakan. Saya pernah datang ke pesantrennya Pak Samsi Ali waktu itu lagi bulan puasa. Kemudian Pak Samsi Ali mengadakan acara buka puasa mengundang tetangga sekitar ya Pak. Ya. Itu tetangga sekitarnya itu juga mereka nggak ada yang Muslim ya Pak. Semua rata ada Yahudi, ada dari Kristen. Itu pertama kali mereka kenal kata-kata pesantren gimana Pak? Gitu. Ya, dan mereka belum kenal Indonesia juga kan pasti kan. Pak Samsi bilang katanya Indonesia tidak terkenal. Itu bagaimana Pak menerobos sampai mereka bisa kenal kemudian datang ikut berbuka puasa? Jadi lokasi di East Hadam, kotanya namanya Mudus, sengaja kita buka pesantren di sini untuk mengenalkan bahwa kehadiran kita, our existence itu ya, tidak perlu merasa gangguan kepada orang. Jadi kita bukan datang untuk mengganggu orang, justru kita datang untuk membangun relasi yang baik. Dan itulah komunitas, membangun komunitas. Betul, kita membangun komunitas dan bagaimana komunitas kita ini bisa diterima dan tetangga-tetangga kita juga merasa tenang dengan itu. Makanya kita mengadakan program-program embracing tangga kita ya, merangkul tangga kita, mengundang mereka buka puasa, mengundang mereka di saat ada kegiatan 17 Agustusan. Mereka ikut main bola kok. Mereka ikut main volleyball bersama kita dan mereka sangat senang sekali. Apalagi kita sudah membersihkan daerah tersebut, lokasi tersebut dan semakin nyaman. Nah ini menarik sekali Pak. Jadi saya juga pernah datang ke tempat Pak Samsi, kemudian banyak sekali diaspora Indonesia Pak, anak-anak Indonesia yang besar di sini kemudian belajar di sana. Pak Samsi kan sudah bertahun-tahun di sini, sudah mengenalkan Indonesia dan membawa nama Indonesia, mengenal Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Gimana sih Pak supaya bisa anak-anak diaspora Indonesia ini juga bisa mempunyai rasa seperti itu Pak?
Ini banyak sekali pertanyaan, karena banyak sekali anak-anak diaspora Indonesia besar di sini, orang tuanya besar di sini, orang tuanya sibuk, kemudian anaknya lupa diajarkan Muslim, menjadi Muslim. Tapi mereka pengen anaknya jadi Muslim, itu bagaimana Pak? Supaya bukan hanya di Indonesia Pak, di seluruh dunia nih, karena yang nonton kan juga seluruh dunia nih Pak. Ya, jadi betul. Jadi salah satu kekurangan kita sebagai masyarakat Indonesia dan Muslim Indonesia khususnya adalah Di luar negeri Pak? Di luar negeri adalah kita terkadang kurang peduli menjaga budaya dan juga agama anak-anak kita, dan itu yang kemudian menjadikan belakangan ada orang tua yang kemudian menyesal anak-anaknya kemudian berperilaku seperti orang lain yang perilaku barat lah, perilaku barat itu tidak umum juga tidak baik ya, ada yang baik ya. Jadi saya mengatakan perilaku yang kurang sesuai dengan etika kita sebagai orang Indonesia. Misalnya kurang hormat kepada orang tua, ya kurang hormat kepada mereka yang ditokohkan misalnya. Nah ini saya kira karena pedulian kita yang kurang. Dan oleh karenanya satu hal yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana tetap menjaga adab-adab tersebut, termasuk etika agama dan etika kebangsaan kita. Kita itu kan gotong royong, bekerja sama ya. Anak-anak di sini kan individualistik sifatnya. Dan oleh karenanya pesantren ini salah satunya adalah mencoba mengembalikan etika tersebut. Nilai-nilai tersebut ya. Jadi bukan sekedar agama saja mengajarkan sholat, mengajarkan ini, tapi juga bagaimana mereka bisa membangun karakter keindonesiaan itu. Maka pesantren musim panas misalnya selama 2 bulan itu betul-betul kita arahkan untuk mereka bisa membangun karakter seperti itu. Nah ini bagian dari kepedulian kita di luar negeri dan di mana saja. Saya melihat ini rata-rata terjadi di mana-mana. Di Australia, di New Zealand, saya pernah ke sana, kemudian ke Eropa di 9 negara dan termasuk di Amerika ini dan Kanada. Ada memang tantangan tersendiri bagi orang tua Indonesia. Dan ini kan kita sudah masuk ke hari akhir di bulan Ramadan Pak, dan sekarang sudah masuk ke Lebaran, sebentar lagi Lebaran. Itu ada yang ingin disampaikan nggak Pak? Sebagai kita, untuk bukan hanya kepada pemirsa Indonesia, tapi juga kepada seluruh diaspora Indonesia seluruh dunia. Karena kondisi Lebaran kali ini agak berbeda dengan kondisi pandemi, kita ada keterbatasan gitu, tapi kita tetap harus membawa nama Islam Indonesia di luar negeri dan juga seluruh dunia Pak. Ya, saya kira kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kita ya. Jadi saya kira kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang ada ya sebagai orang Indonesia di saat merayakan Idul Fitri. Kita itu kan punya kehangatan. Ada namanya halal bihalal, saling mengunjungi, keramahan ya ada di situ. Jadi bukan sekedar melakukan ritual sholat Idul Fitri, tapi bagaimana tetap silaturahmi itu kita lakukan. Tentu dengan kesadaran bahwa kita sekarang berada dalam situasi yang berbeda. Karena ini pandemi dan ini pandemi betul-betul belum dihilangkan. Maka protokol yang harus kita jalankan tetap kita jalankan dengan segala semangat yang ada bahwa kita tetap merasa bahwa ini adalah hari raya kita perlu bergembira, kita perlu membangun semangat ya. Maka saya kira terus saja melakukan kegiatan-kegiatan sambil berhati-hati menjaga protokol yang ada. Tapi pada saat yang sama saya kira memang penting untuk kita selalu saling mengingatkan ya bahwa Idul Fitri yang kita rayakan ini betul-betul adalah sebuah perayaan untuk kembali kepada fitrah kita. Dan fitrah kita itu salah satu diantaranya adalah selain secara vertikal bahwa hubungan kita harus kita bangun secara harmoni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan. Pada saat yang sama juga kita membangun kembali hubungan dan relasi kita kepada sesama manusia. Dengan sesama umat Islam itu kan namanya silaturahmi ya. Nah kepada sesama manusia itu kan ada kekeluargaan universal. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu ibu dan bapak. Nah ini kan kata satu ibu dan bapak ini artinya bahwa kita itu harus selalu membangun a sense of universal family. Ada keluarga universal di antara kita. Bahkan ras apapun, etnis apapun, bahkan agama apapun yang kita yakini, itu tidak boleh memecah belah kekeluargaan kita. Dan ini salah satu makna daripada Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kita kedepankan ruhiyah kita. Kita kedepankan spiritualitas kita. Makanya kita kesampingkan makan, minum itu sebagai simbolisasi mengesampingkan fisik kita sementara. Terus sekarang kita ini kan menilai diri kita dengan fisik. Saya putih, dia hitam, maka saya lebih hebat. Padahal tidak demikian dalam Islam. Dalam Islam itu bukan karena fisik kita, bukan karena warna kulit kita, tapi karena ketakwaan kita. Dan kata takwa itu ada pada hati kita, ada pada spiritualitas kita. Maka bulan Ramadan mengajarkan kepada kita pentingnya untuk membangun semangat kebersamaan, semangat kesetaraan, dan tentunya semangat silaturahmi di antara kita. Wah, terima kasih Pak. Tapi ada satu pertanyaan yang paling terakhir Pak. Ini kan kita dalam kondisi pandemi ini sering disebut dengan kondisi abnormal ya. Berarti kita harus selalu adjust. Kita harus mencoba menghidup dengan suasana pandemi.
dalam Islam itu gimana sih Pak? Sekarang ini karena kondisi pandemi ini ada orang berarti wah kita harus pasrah, kita harus berdoa. Atau apa yang harus dilakukan sebagai Muslim Pak? Terutama di Indonesia ya, yang kita juga sempat melihat bahwa sempat Omicron sempat naik gitu Pak. Itu apa yang harus kita lakukan? Terutama dalam suasana Lebaran gitu Pak. Ya, saya kira pertama ajaran Islam itu kan sangat praktis sifatnya, sangat rasional dan sangat balance ya, sangat imbang. Maka segala sesuatu itu harus dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Nah, dalam hal misalnya ketika kita menghadapi musibah seperti ini, di satu sisi memang kita yakin bahwa Allah itu menentukan segala-galanya kan. Tapi pada sisi yang lain juga kita harus meyakini bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil segala ikhtiar, segala upaya untuk kita tidak menghadapi tantangan tersebut atau tidak terkena musibah tersebut. Ada satu cerita ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian turun dari ontanya dilepaskan begitu saja. Ditanya, kenapa kamu lepaskan ontanya? Dia katakan, saya tawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, ikat dulu baru tawakal. Nah, demikianlah kita dalam menghadapi musibah seperti ini. Maka segala precaution, segala kehati-hatian itu perlu kita lakukan. Ya. Jangan karena kita bertawakal tidak perlu kita pakai masker misalnya, kita tidak perlu pakai distance kalau memang harus ya kita pakai. Tidak mau divaksin tidak mau divaksin segala macam, tidak begitu demikian. Justru kalau kita harus divaksin dan vaksin itu adalah bagian dari proses, itu bagian dari proses tawakal kita. Tawakal kita. Ya. Jadi bukan pasrah, tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu artinya melakukan segala ikhtiar yang memungkinkan dan diserahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memberikan ketenangan kepada kita. Tenangnya bagaimana? Kalau ternyata kurang baik hasilnya, kita sudah melakukan segala ikhtiar kok. Ya, udah yang terbaik kita lakukan. Terbaik. Dan kalau ternyata hasilnya baik, kita bersyukur kepada Allah. Kita nggak perlu angkuh bahwa karena saya kan begitu. Nah, ini sangat hebat dalam ajaran agama Islam. Jadi Islam itu sangat rasional, sangat imbang sekali dan tentu praktis di dalam memberikan ajaran kepada kita semuanya gitu. Wah, terima kasih nih Pak. Ini bekal informasi dan juga inspirasi dari Bapak ini, juga penyampaian dakwah dari Bapak ini sangat berguna bagi kita semua. Jadi kita sekarang harus tetap bertawakal. Yang terakhir Pak, mungkin Pak Samsi ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri Pak. Ya, tentunya bersama saya Imam Syamsi Ali dari kota New York. Saya imam dan direktur Jamaica Muslim Center, juga Presiden Nusantara Foundation dan pendiri Pondok Pesantren Nur Inka Nusantara Madani, menyampaikan selamat hari raya minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan Indonesia semakin kuat, semakin sukses dan jaya, setara dengan bangsa-bangsa di dunia lainnya. Oke pemirsa, itulah tadi obrolan kita dengan Imam Syamsi Ali yang sangat bermanfaat dan menginspirasi kita untuk menjadi warga dunia dan menjadi Muslim Indonesia yang terbaik bagi dunia. Jadi kita bisa bangga sebagai Muslim Indonesia. Saya Naratama dan Ustadz Syamsi Ali langsung dari kota New York. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.